Baik pemirsa Jawa TV, masih di update siang bersama calon wali kota Tangerang Selatan Bapak Pilar Saga. Dan di segmen kedua kali ini kami masih bertanya kepada beliau tentang visi untuk kota Tangerang Selatan. Baik Pak Pilar, terkait visi ini selama 5 tahun ke depan bisa dijelaskan Pak secara singkat? Ya, visi kami 5 tahun ke depan adalah menjadikan Tangsel kota yang unggul, inovatif, inklusif, terbuka bagi semua orang, dan juga kolaboratif, bisa bekerja sama menuju kota yang lestari atau sustainable. Nah, itu ya tentu saja akan dicapai oleh beberapa misi dan juga program kerja yang sebetulnya ini keberlanjutan daripada pemerintahan Benyamin Pilar di periode pertama seperti itu. Nah Pak, dari beberapa visi misi di 2024 ini, saat pemilihan wali kota Tangsel ini, kira-kira program unggulan yang akan ditawarkan Pak Benyamin sama Pak Pilar ini apa Pak? Yang masih paling pertama adalah sumber daya manusia. Kita pengen sumber daya manusia di Tangerang Selatan kokoh, semakin unggul. Maka dari itu kita sekarang memikirkan bagaimana orang mencapai akses pendidikan yang gratis ini, bisa pendidikannya selain gratis juga berkualitas. Lalu kami dorong bagaimana ke depan supaya angka harapan sekolahnya bisa tinggi, yaitu sampai perguruan tinggi itu kejaran kita. Dan juga bagaimana mereka itu bisa menjadi orang yang bisa buka lapangan usaha ya, masyarakat Tangsel, khususnya anak-anak muda. Atau mereka bisa berkompetisi, berdaya saing tinggi. Nah, itu yang paling pertama. Yang selanjutnya adalah tetap masalah kesehatan. Bagaimana Tangsel menjadi kota yang sehat, fasilitas kesehatannya lengkap. Dan yang selanjutnya adalah infrastruktur. Yang paling terakhir infrastruktur. Ya bagaimana lengkap, infrastrukturnya bagus, baik, supaya itu bisa memfasilitasi kegiatan masyarakat yang ada di dalamnya. Dari mulai dia tidur, dia bangun bekerja, sampai dia tidur lagi. Nah itu yang kami coba pikirkan secara detail. Nah terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ini, bukankah selama ini Tangsel sudah di peringkat yang cukup bagus? Iya, tapi saya rasa daya saing ini kan bukan hanya tingkat nasional ya. Saya rasa Tangsel ini harus berdaya saing tingkat global. Dan saya melihat itu dari berbagai sektor, baik itu dari teman-teman yang Olimpiade Sains, anak-anak kita, lalu juga di bidang olahraga, di bidang-bidang lainnya. Menurut saya ini sudah terlihat cukup bagus, dan itu Tangsel itu harus bisa memberikan sumbangsi menurut saya. Tangerang Selatan harus bisa memberikan sumbangsi untuk negara, untuk tingkat nasional, bahwa Tangsel membangun Indonesia gitu kan, ide gagasannya. Bahwa orang Tangsel ini ya SDM-nya harus unggul dan bisa kembali membangun kotanya. Kalau mereka bisa unggul, mereka bisa berkarya dimanapun, bahkan di luar negeri, ya saya harap mereka kembali untuk membangun kotanya dengan mudah. Jadi pemerintah ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa SDM masyarakat yang unggul, menurut kami seperti itu. Kalau dibandingkan dengan Jakarta, barangkali Pak Pilar bisa menilai? Kalau dengan Jakarta itu kompetitor ya. Yeah. Tangerang Selatan berkompetisi sangat ketat dengan Jakarta menurut saya ya. Dalam arti kompetisi yang positif ya. Supaya apa? Ya kita berlomba-lomba bahwa masyarakat kita semakin cerdas gitu. Akhirnya kan ini compete each other ya. Dan akhirnya roda perekonomian mereka bisa berjalan karena masyarakatnya bisa memutarkan kegiatan ekonomi seperti itu. Pak, kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Nah, kemarin kan beberapa waktu lalu Jawa Pos membuat festival literasi ekonomi di Tangsel. Nah, sambutan dari masyarakat Tangsel yang ikut itu cukup antusias. Nah, selama ini program pembinaan ekonomi melalui UMKM itu seperti apa, Pak? Jadi kami ada pembinaan ekonomi UMKM, lalu juga ada ekonomi kreatif ya, khususnya buat anak-anak muda. Memang kami sudah membangun gedung koperasi dan UMKM yang akan kami aktifkan menjadi gedung kreatif hub. Di situ ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang akan kami latih dari mulai nol sampai matang gitu. Dan kita akan bina mereka bagaimana cara menjual produk atau jasanya, bagaimana mereka punya kualitas yang bagus. Jadi tadi sekali lagi selain pendidikan, bagaimana orang-orang ini punya kemampuan di bidang UMKM, ekonomi kreatif. Kita ada sekitar 100.000 pelaku UMKM di kota Tangerang Selatan, dan kita harus terus tingkatkan, karena 100.000 ini kan berarti jumlahnya hampir 10% daripada jumlah masyarakat Tangsel kan. Dan kita ke depan ya berharap terus jumlahnya ditingkatkan lah, karena semakin banyak UMKM, semakin banyak lapangan pekerjaan, itu semakin bagus
bukan hanya untuk masyarakat Tangsel tapi yang sekitar Tangsel. Ya, nah dari festival UMKM kemarin itu kan mayoritas masih ibu-ibu ini, ya. Pak Bilar. Selama ini sudah terakomodasi dengan kepentingan Kota Tangerang Selatan? Ibu-ibu di Tangerang Selatan itu sangat luar biasa ya. Kita lihat Bu Airin lah, role model perempuan Tangerang Selatan yang berhasil. Kalau bicara Tangsel sepertinya langsung Bu Airin, ya, Airin Rahmidiani gitu. Dan saya lihat memang perempuan Tangsel ini aktif sekali ya. Ibu-ibu membantu suaminya bekerja, mereka punya usaha makanan, punya usaha produk misalkan handcraft dan lain sebagainya. Dan itu kebetulan istri saya di Dekranasda juga ya. Di Dekranasda dia ngebina juga, dan saya lihat wah ternyata potensinya sangat luar biasa kok. Banyak sekali produk-produk kria kita, produk UMKM kita yang ternyata bukan hanya nasional, udah sampai ke Jepang, ke Eropa, dan itu repeat order gitu, dan continue. Artinya bahwa ini harus didorong oleh pemerintah. Apa yang kita bisa bantu, misalkan kita bantu dari pelatihannya, atau kita bantu untuk bagaimana sih mereka buat packaging yang bagus. Kalau basic sih kayak BPOM, sertifikasi halal, itu mau udah berjalan ya selama ini. Tapi gimana mereka itu bisa upscaling gitu, mengupgrade dirinya dari mikro menjadi menengah, kita target menengah menjadi pengusaha besar gitu, dan mereka bisa memproduksi massal. Itu targetan kami. Jadi sebenarnya dari Pemkot Tangsel sudah memfollow up ya dari pelaku-pelaku UMKM ini untuk memasarkan produknya. Betul, dan database itu penting. Jadi kita punya database, begitu ada perusahaan yang datang ke kami ya, mungkin seperti Jawa Pos kemarin kan, kita langsung tahu mana segmentasi, misalkan butuhnya UMKM, ini kelompok ibu-ibu, atau kelompok tani, ada kelompok tani kota, atau misalkan anak-anak muda yang misalkan di bidang digital kita punya database-nya. Itu yang paling penting. Nah, setelah bicara ekonomi Pak Pilar, sekarang pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini kira-kira fasilitas di Kota Tangsel yang kira-kira perlu mendapat perhatian dari Pemkot Tangsel itu seperti apa? Saat ini pemerintah Kota Tangerang Selatan terus menambah jumlah SD dan SMP. Itu yang paling penting, karena sistem zonasi ini agak cukup menyulitkan buat masyarakat. Selain menambah jumlah SD SMP, kita juga saat ini bekerja sama dengan sekolah swasta. Ada sekitar 90 lebih sekolah swasta yang kita berikan bayaran iuran bulanannya. Ya, itu cukup membantu karena apa? Bagi anak-anak yang tidak bisa masuk sekolah negeri, mereka bisa masuk sekolah swasta tetap gratis. Nah, ke depan insya Allah bantuannya kita tambah lagi dengan sejalannya PAD kita makin meningkat. Mudah-mudahan seperti bantuan untuk baju, bantuan untuk sepatu, untuk buku sekolah itu bisa kita berikan. Dan targetnya sekali lagi Pemkot Tangsel pengen angka harapan sekolah ini bisa di atas 12 tahun, jadi bisa sampai perguruan tinggi, itu harapan kami. Nah, Pak Pilar, di beberapa kota itu kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta itu kan ada cukup tinggi. Nah, Tangsel mengantisipasi ini seperti apa yang dilakukan nanti? Semuanya kita berikan bantuan, baik itu sekolah negeri maupun swasta. Sekarang kita untuk guru swasta juga kita kasih insentif guru swasta. Kita ada insentif guru swasta yang diberikan tiap bulan. Kepala sekolah swasta kita berikan insentif. Lalu juga bagaimana sekolah negeri juga kualitas gedungnya, kualitas laboratoriumnya, komputernya, dan juga para pengajarnya kita tingkatkan. Karena gini, ujung tombak daripada pembangunan SDM itu kan guru ya. Jadi gurunya kalau misalkan mereka masih S1, kita bagaimana kita target mereka bisa S2. Kalau yang S2 kita harap ke depan bisa S3 dengan dorongan ya program bantuan untuk para guru ini supaya bisa mengupgrade dirinya. Dan yang terakhir itu sekarang kita lagi jalanin adalah program pokoknya guru yang dia bisa mengajak sekolah untuk punya inovasi, guru penggerak namanya. Guru penggerak ini kita lagi dorong terus supaya guru ini punya inovasi, jangan monoton gitu kan. Kalau dulu kan guru kita monoton ya, jadi anak-anak tuh bosen. Bahkan sekarang kan guru harus menguasai digital dong. Pembelajaran jarak jauh, anytime guru harus hadir buat anak-anak. Dan Pemkot Tangsel melalui dinas pendidikannya terus memantau itu ya, supaya harus, setiap guru terus mengupgrade. Bahkan saya sering ngisi materi juga, maksudnya dalam arti bukan mengajarkan, tapi memberikan motivasi buat guru-guru ini supaya guru penggerak itu benar-benar jadi motornya kita di sekolah. Wah, cukup menarik nih, Pak Pilar.
Baik, pemirsa Jawa Pos TV, masih di update siang bersama calon Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Bapak Pilar Saga, dan nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.